Halo, selamat siang, semangat pagi untuk teman-teman. Bertemu lagi dengan Hilman yang memberikan informasi dan mengedukasi tanpa manipulasi agar bisa bekerja di kapal pesiar. Kita ini namanya tim double H. Oh, double H, artinya apa tuh? Hilman dan Herman. Double H. Wow, saya pikir double ini, double segalanya gitu. Teman-teman, untuk di episode kali ini kita akan membahas episode 11. Episode berapa ya? 11. Saking udah banyaknya Pak, tiap hari saya jadi lupa episode berapa ini kita. Pokoknya intinya teman-teman, di episode kali ini yang kita masih menyambung untuk episode sebelumnya, bahwa di mana ada kenikmatan dan kebahagiaan sebagai kru di kru kapal pesiar, dan bagaimana nantinya ketika kita tidak menjadi seorang kru kapal pesiar, artinya setelah saya kontrak, betul. Nah, ini tetap saya partner saya dalam hal tentang kapal pesiar ini masih dengan Pak Hermanto, yang pastinya yang selalu setia menemani kita, menemani saya, menemani teman-teman untuk memberikan edukasi, sehingga beliau berbagi pengalaman dan kebahagiaan. Kita kebahagiaan dulu lah untuk di kapal pesiar. Nah, saya ingatkan lagi nih, saya mau ingatkan kepada teman-teman bahwa apapun yang kita edukasi ini untuk kepentingan kita bersama, supaya kita bisa membahagiakan orang tua. Apapun itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, selain itu apa aja lagi sih Pak manfaatnya ketika kita bekerja menjadi kapal pesiar? Untuk teman-teman yang belum tahu nih pastinya nih. Jadi kalau yang sudah tahu, kita reminder lagi nih. Saya sih mau bilangnya gini, kita bisa menjadi orang kaya di usia muda. Kita bisa menjadi orang kaya di usia muda. Iya, caranya Bagaimana tuh? kerja di kapal pesiar. Kerja di kapal pesiar. Kenapa? Gajinya dolar. Ya kan? Iya. Kapan lagi anak tamat SMA atau SMK sederajat bisa kerja punya gaji puluhan juta? Betul. Bisa dipikirin nggak? Susah dipikirinnya Pak. Dibayangkan aja susah dengan gaji Kalau dolar. kita ada, bukan dia bilang apa ya, kalau kita di Indonesia paling tamat SMA, SMK, kita kerjanya sekolah apa? SPG, kalau nggak office boy, atau sekarang pegawai Alfamart, Indomart, ya kan? Kapan lagi? Atau jadi operator di SPBU, ya, gitu. Kan maksudnya untuk merubah taraf ekonomi dan kehidupan hanya satu tempatnya. Ada jadi kapal pesiar. Teman-teman tuh, karena namanya kerja di luar negeri itu otomatis ada yang baik, ada yang aman, ada juga yang bahagia. Tapi di sini makanya saya menghadirkan Pak Hermanto yang memang notabene sudah banyak bekerja di kapal pesiar, sudah banyak mendapatkan pengalaman luar biasa, baik suka maupun duka. Tapi dari episode sebelumnya kita sudah tahu tuh, kebahagiaan itu ternyata lebih banyak daripada kesedihannya ketika bekerja di kapal pesiar, ya kan? Apalagi kalau misalkan dengan penghasilan ribuan dolar ya Pak ya, tiap pulang atau selesai kerja atau selesai tugas, selesai kontrak, pastinya kan ya mobil satu mah mungkin kebeli kali Pak. Ya, tapi saran saya sih beli rumah dulu Pak. Oh, beli rumah, iya. Kalau mobil nggak bisa buat tidur. Oh iya. Kalau rumah kita bisa buat tidur, tinggalin anak istri, nyaman, ya kan? Itu untuk yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, untuk investasi mungkin Bisa bangun rumah orang tua dulu. betul. Jangan bangun diri sendiri, bangun rumah orang tua. Karena apa? Doa ibu Pak. Doa orang tua itu Oke. pasti memberikan kita keberhasilan. Betul. Karena udah pasti orang tua pasti mendoakan anaknya tidak pernah lupa. Pasti. Tapi kalau anak berlaku pasti Iya. banyak lupa. Iya. Benar. Kata pepatah juga begitu Pak. Iya. Sejahat-jahatnya seekor harimau atau segarang-garangnya seekor harimau tidak mungkin akan memakan anaknya sendiri. Betul. Kecuali makan temen. Aduh, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu lagu dangdut itu ada judulnya. Lagu dangdut itu adalah pagar makan tanaman. Itu makan temen Pak. Kalau anak kan ngomongin makan temen pasti. Tapi saya nggak tahu Pak, rasanya makan temen tuh kayak gimana gitu kulitnya itu.
Oke, kembali ke kepada nih, pokoknya kembali ke laptop atau kepada nih. Nah, itu yang kebagian. Jadi intinya teman-teman, ternyata dengan teman-teman mendapat pendapatan itu adalah restu dari orang tua. Artinya mungkin dalam orang tua sih sebenarnya tidak minta apa-apa, tapi minimal kalau teman-teman yang muslim ya terutama bisa memberangkatkan orang tuanya umroh atau haji lah ya, atau berangkat haji, nggak usah umroh lagi, luar biasa itu pahalanya teman-teman, bisa berlipat ganda. Jadi kalau mau berangkatin haji atau umroh nggak perlu dicicil Pak, cash langsung bayar cash, nggak pakai nunggu 15 tahun lagi. Iya benar, berarti hari ini bayar, hari ini berangkat ya, nanti jadwal dari travelnya Pak. Oke, nah itu kemarin kita gini Pak Hermanto, itu kemarin kita sudah bahas banyak ya tentang cara bagaimana bekerja di kapal pesiar awalnya. Nah, saya pengen untuk kali ini mungkin gimana sih setelah kita bekerja, otomatis kan itu kemarin informasinya kontraknya range itu antara 6 sampai 8 bulan. Betul. Nah, ketika kita sudah selesai di situ, itu kayak kemarin saya masih ingat sampai Pak Hermanto bilang saking bahagianya bekerja ya teman-teman, itu dari Pak Hermanto. Saking bahagianya bekerja di kapal pesiar sampai dia lupa kontrak kerjanya sudah habis. Besok mau pulang. Nah, besok mau pulang dia masih belum packing. Iya. Gitu. Memang tidak ada pemberitahuan atau seperti apa Pak? Atau lupa mungkin saking bahagianya? Gini Pak, kan information dari kru yang ngurusin karyawan itu biasanya seminggu atau 2 minggu sebelumnya udah dikasih. Oh, jadi ada informasi dari admin kru, kita udah dipanggil ya kan. Udah dipanggil, biasanya satu terus berakhir kita udah dipanggil, kita dikasih tahu Mr. Hermanto, you gonna be going off for your vacation. Oke. Next 2 weeks ya. Oh, next week. Ya, jadi 2 minggu sebelumnya ya. Jadi kita udah dipanggil, kita tanda tangan. Nanti kita diterangin tuh di admin kru bahwa nanti pulangnya dari homportnya umpamanya dari Seattle menuju Los Angeles, ya kan? Dari Los Angeles nanti pesawatnya kita kan pakai KT, saya biasa pakai KT. Oh iya. Nah, dari KT itu nanti di Hong Kong, Jakarta, penerbangan dari sini sekian jam, jamnya udah dikasih tahu tuh Pak. Dan itu biasanya dari kru payroll. Terus juga pada saat kita pulang dari kru admin, biasanya kita dapat kontrak untuk nextnya, kontrak berikutnya. Nanti juga dikasih tahu kamu liburan sekian lama ya, kamu harus berangkat tanggal sekian report. Nanti ada emergency number yang buat kita lapor kalau kita di rumah bawanya sakit atau apa. Nah itu kita bisa report, tapi kalau enggak usah report. Paling kita melapor ke agensi di mana kita berangkat. Atau kalau teman-teman dari Tegapuri lapor ke saya akan yang bantu report ke agensinya. Nanti udah ketahuan kontrak depan kamu gabung di kapal apa. Oh, sudah ketahuan semua. Nanti begitu datang sebelum join kapal dijemput di mana, hotelnya apa, berapa lama istirahat di hotel, jam berapa besok paginya dijemput, semua jelas Pak. Nah, kenapa tadi saya bilang saya lupa karena itulah saya beradaptasi menguasai hal-hal yang apa yang saya hadapi di kapal, karena itu tadi kehidupan di kapal itu kayak ini lah, nggak ada malamnya Pak. Pagi terus dan happy terus karena kita ketemu orang baru, tamu, jadi gimana kita membuat diri kita benar-benar enjoy bekerja di dalam satu tempat atau satu perusahaan. Saya sangat menikmati sekali kerja di kapal, makanya saya nggak bosan-bosan. Justru saya kalau pulang liburan terlalu lama saya pengen cepet-cepet balik. Jadi buat cuma apa ini, boring sendiri ya. Karena di rumah kebanyakan karena kita biasa aktif dan sibuk. Kita di rumah tuh bingung, paling ke mall setiap hari, ke mall, karena di rumah juga mau ngapain ya. Kalau pas lagi anak sekolah, ini kalau pas anak libur oke lah kita bisa sama. Atau kita ke Singapura, kita ke Hong Kong, ataupun kalau di dalam negeri kita paling nggak jauh ke Bali. Jadi kita liburan sendiri. Atau waktu itu masih zamannya masih ada Awani Dream. Saya ini cruising juga Indonesia lokal. Jadi lokal ya. Jadi tamu Pak, jangan terus kan. Menikmati seperti itu. Jadi itulah makanya enaknya kerja di kapal itu kita yang tidak pernah kita bayangkan kita bisa lakukan. Benar. Jadi bukan hanya memimpi aja, tapi mimpi dan merasakan dan melakukan. Jadi tadi saking enjoynya saya di kapal sampai aku pulang, tapi
2 minggu sebelum itu kita sudah dari kru admin itu sudah diterangkan bahwa Bang pulang tanggal sekian, jam sekian, nanti begini-begini semua udah jelas. Iya. Di hari hanya, ya walaupun saya lupa, begitu kan malam pasti kita dikasih tahu tuh sama departemen kita, udah cobalah katanya. Ya, lo turun aja, nanti stasiun ada yang beresin. Kita beresin, ya makanya kita itu harus praktis Pak, jangan lebih bawa barang terlalu banyak. Iya. Pulang. Karena pulang bisa bertambah ya. Iya, kalau saya sih tidak, daripada saya bawa oleh-oleh, kayak oke lah, you hire dia pasti beli ini beli itu. Tapi kalau buat saya lebih penting bawa duitnya pulang. Tapi kalau itu karena bapak kan udah buat pengalaman. Tapi kalau untuk awal kan biasa. Nah ini buat pelajaran buat Iya. teman-teman ya kan. Kalau beli souvenir juga belilah barang-barang yang simple tapi berharga. Contoh kita bisa beli aja jam tangan. Jadi koper kita itu nggak berat. Iya, karena kita di kilo, walaupun itu dibebas tapi kan kadang-kadang pas mau berangkatnya kita repot. Iya. Nah, jadi pulang itu semaksimal mungkin, efektif mungkin, seefisien mungkin. Supaya kita di airport juga nggak repot kan. Iya, tidak Koper dikira berat, ya. segala macam juga ribet gitu kan. Iya. Nah bahkan saya pernah pulang dari Amerika ke Indonesia itu saya nggak bawa apa-apa. Oke. Gimana apa? Saya pakai celana pendek, sandal jepit, kaos, sama ransel doang. Oh gitu. Terus ini oleh-oleh nggak ada bawa? Ya paling saya beli jam tangan, yang paling simpel. Ya, karena memang nanti pas di bagasi juga tidak terlalu Iya, itu. karena gini, kalau koper kita terlalu berat juga risiko buat kita repot bawanya dong. Iya. Terus ada biaya tambahan biasanya lagi. Biasanya. Tapi nanti begitu sampai di airport di Indonesia di final destination kita nunggu koper lagi lama bisa 2 jam. Benar. Terus kalau saya nggak bawa apa, saya simpen di jalan keluar langsung pulang. Kalau begitu mendingan kalau supaya tidak itu lebih simpel, bagusnya beli emas 20 kilo Pak. Ya, justru kita mau beli emas di sini, buat beli emas ini jual di sana, kita lebih mahal. Tapi gitu ya. Jadi gini ya teman-teman ya, orang-orang kalau tadi saya ternyata seorang ketika kita menjadi kru kapal pesiar, artinya kehidupan, gaya hidup juga pasti akan berbeda ya. Contohnya kayak tadi, kayak Pak Hermanto bilang liburan mau dibilang apa nih? Beliau aja jalan-jalan ke luar negeri, itu yang terjadi. Nah kalau kita jalan-jalan paling ke Ragunan, paling yang termurah kemana hiburannya? Paling liburan ke rumah tetangga, paling seperti itu ya kan? Tapi itulah bedanya teman-teman. Ketika orang mempunyai pendapatan yang besar, artinya gaya hidupnya juga akan besar, akan makin berubah. Itu secara otomatis pastinya Pak. Karena gini kan Pak, kan kita banyak kan waktu jauh dari keluarga. Betul. Dengan kesempatan ini, kebetulan pas anak libur sekolah, kan kita harus menjaga hubungan dengan anak. Ya, caranya Pak, kalau di rumah-rumah juga mereka bosan aja di rumah. Jadi saya melakukan sesuatu, mengisi kekosongan yang selama saya nggak ada, ya udah kita liburan. Ya kan secara finansial juga ada kemampuan itu pasti ada dong. Kebetulan, ya kan. Kita diberi rezeki lebih. Iya. Ya kan buat anak juga. Ya benar, nggak mungkin lah bapak gaji 20 juta sebulan liburannya kemana ke Kebun Raya Bogor? Kan nggak mungkin juga Pak. Benar. Gitu. Jadi barusan ya. Iya. Gitu. Kebun Raya Bogor terus naik kereta lagi 3.500 kan, aduh Pak, 20 juta loh. Ya maksud saya gitu. Ya, hal-hal seperti inilah yang kita punya nilai. Iya betul. Ya selebihnya ya pertama sih seperti saya sih pasti orang tua dulu lah. Karena kita berangkat pun kan jerih payah dari orang tua. Benar. Kita berbakti lah. Ya, apapun caranya. Ya ngebangun rumah orang tua, membantu perekonomian orang tua. Iya. Orang tua lah. Memang kita juga punya keluarga, tapi kan kita punya orang tua. Utama itu Pak, harusnya utama. Karena kan tanpa mereka juga kita tidak ada ya. Kita punya siapa. Kemudian barulah kita memikirkan kebutuhan kita. Contohnya, iya. makanya kita kerja itu kenapa saya bilang jangan banyak belanja supaya kita bisa mengumpulkan di negara kita. Benar. Karena saya pikir berapa lama sih kamu bisa bekerja di kapal? Betul. Berapa kuat sih kamu akan bekerja di kapal? Iya. Kan kita harus pikirkan masa depan. Karena kita kerja di kapal itu gak punya uang pensiun. Iya betul. Ya, jadi kita harus punya investasi, Pak. Punya tabungan. Contohnya ada duit lebih, rumah udah punya, mobil udah punya, terus duitnya mau diapain? Iya. Terus kalau bisa pikir gini, bikin kontrakan, atau bikin usaha saya main. Jadi ya. Kita punya pasif Benar. jadi nggak selamanya mau sampai kapan sih kita kerja terus gitu kan? Iya, apalagi kan mau usia produktif itu kan maksimal 45 tahun. Betul. Biasanya.
usia produktif ya. Gitu. Inilah trik-trik yang harus kita pelajari selama bekerja di kapal. Jadi ya itulah, nggak dilarang menikmati, tapi secukupnya saja. Karena segala sesuatu yang berlebih pasti tidak nikmat. Iya, betul. Jadi kalau menikmati, nikmatilah boleh. Emang kita capek tapi kita perlu hiburan, betul. Tapi pikirkan juga tujuan utama kita datang ke kapal itu, kita bekerja untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Iya, setuju. Kalau yang bujangan, oke lah masih bisa. Tapi tetap buat saya, jangan sia-siakan waktu. Lu bujangan, kerja bikin duit banyak, tapi nggak ada hasilnya buat apa juga. Benar. Tetaplah habis percuma. Ya, habis percuma, tetap harus menabung. Iya, setuju Pak, setuju. Itu gunanya. Ya, kita menabung, menjadikan uang. Ya kalau kita belum bisa menjalankan usaha kita sama kita di kapal, ya kan? Selama kita di kapal, yakin kita ada adik, ada orang tua, atau ada saudara, ya suruh mereka melakukan bisnis kita. Kita di kapal semuanya tetap berjalan. Itu ada laporan keuangan seperti apa. Kalau itu saya selama di kapal, saya dengan adik saya buka usaha food court. Oh, ada usaha food court ya Pak ya? Ya, selain membantu pekerja adik-adik kita punya pekerjaan, tidak perlu bekerja dengan orang lain, kita juga punya investasi dan tabungan. Iya, benar. Jadi kita ada orang kita percaya melakukan bisnis kita. Oke. Itulah hal-hal yang perlu kita pikirkan Pak Iman ya. Jadi dan juga ini harus siapkan juga uang. Kita kan vacation atau liburan itu 2 bulan. Betul. Rata-rata ya. Jarak sih yang sampai 3 bulan. Tapi ada tapi jarak. Nah juga kita harus pikirkan uang, sisihkan uang untuk kita buat balik lagi ke kapal. Karena kan kita pasti perlu di jalan perlu makan. Akomodasi lah. Sampai di Hong Kong lagi nanti kita harus makan. Iya. Sampai di Los Angeles atau San Francisco kita harus makan. Habis itu kita naik domestic flight, nyambung di kota mana kita akan gabung di kapal kita kan itu kita ada domestic flight. Nah itu juga harus persiapan. Di hotel kita bosan kita mau main ke mall harus ada duit. Masa kita cuma jalan-jalan, orang teman-teman mau jajan kita cengong, itu kan nggak lucu. Biasanya numpang adem aja Pak. Jadi seperti itu Pak. Ya. Nah Pak, kalau kayak itu kan kita tadi ada announcement 2 minggu sebelum berakhir kontrak ya. Nah untuk kayak model kan semua fasilitas kan ditanggung ya kalau di kapal besar. Untuk dari seragam, dari hat, dari sepatu juga kan. Itu apakah akan dikembalikan atau kita memang bawa pergi? Enggak Pak, semua yang properti perusahaan itu ya harus kita kembalikan. Harus dikembalikan. Oke. Kalau kita ketahuan justru resikonya kita akan dipecat, nggak akan dapat kontrak baru. Nah, gitu. tapi itu satu Pak Iwan, mumpung disimpul dengan pakai makanya tadi kenapa saya pulang simple sekali. Nah kalau di kontrak kita tahu akan kembali ke kapal yang sama, nggak usah apa ini bawa pulang. Betul. Pakai pribadi kita. Iya. Itu aja sama temen. Itu sama temen yang di kapal. Jadi gitu. Saya biasanya begitu. Saya punya teman partner. Pak Hilman juga kenal sama Irwan, kemarin. Nah, kalau saya atau dia pulang, saya titip barang saya di dia. Dan dia udah tahu ukuran jas saya berapa, celana saya berapa. Jadi sebelum saya nyampe, jas sama seragam saya udah diambil. Karena apa? Pada saat kita kembali ke kapal, kita akan order kebutuhan kita di wardrobe. Ya. Oh, uniform itu antrinya berjam-jam Pak. Oh, gitu. Jadi ya kita makanya harus pandai bergaul lah, cari teman kita siapa yang bisa bilang, Wan, nanti gue balik tanggal sekian ya. Titip ya. Tolong lo siapin baju gua, jas gua, baju, celana semua udah disiapin. Jadi saya datang tinggal pakai Pak. Jadi saya punya waktu untuk tidur. Iya. Tapi kalau kita punya hari pertama, itu udah pasti capek. Perjalanan kita dari hotel ke kapal kita, terus ikut orientasi lagi, makan siang, ada orientasi lagi, ambil seragam, kita juga tidur. Padahal hari itu pertama kita di kapal untuk kerja. Kita harus butuh istirahat ya, demi kesehatan juga kan. Ya, makanya saya selalu ada partner. Lo kalau ngambilin pakaian gue ya, gue kontrak gue tanggal sekian, gue balik tanggal sekian. Jadi dia udah simpen nih. Oh, jadi itu mengenai memang properti atau seperti uniform, itu memang harus dikembalikan ke Pak ya. Kan kadang-kadang kalau di perusahaan di darat kan Pak ya, kalau kita bekerja kan semacam kayak dapat uniform. Kayak saya dulu pernah kerja di perusahaan provider, uniformnya saya nggak kembalikan karena memang itu sudah menjadi hak milik. Nah itu dari uniform perlengkapan atau properti Pak. Nah kalau misalkan kayak penyerahan tugas tuh gimana tuh Pak? Kan Bapak kemarin misalnya dari di utility ya, ada di pos apa namanya, dishwasher atau apa tidak dulu kita sebagai waiter di station. Iya.
Itu penjarahan tugasnya apakah Kita nggak perlu pusing Pak. Oh. Karena kita pulang udah ada langsung orang yang kontraknya datang untuk ngisi posisi kita. Oke, Ya. gitu. Ya, jadi itu udah urusan perusahaan, Ya, ya nggak perlu repot. Yang perlu Bapak repotin cuma satu. Bapak ninggalin kamar Bapak itu harus benar-benar dengan kondisi bersih, tanpa sampah dan semua harus clean. Oh gitu. Spray Spray baru. harus baru, sama bantal anduk, karena orang yang mau datang biar bisa dapat barang-barangnya yang bersih. Iya. Kan ibarat Bapak datang ke hotel, maunya semua harus yang bersih. Betul. Sama juga waktu kita datang hari pertama tidur tuh kan maunya Iya. semua bersih. Oh, nanti kalau misalnya itu kotor juga mungkin kita diadukan Pak ya. Ya pasti kan ada report, ada penilaian. Nanti kru yang nggak pas datang kita report, oh bahwa saya tidur di sini, kamar ini kotor, dijorok di sampah Iya. yang nggak dibuang. Oh. Nah biasa juga pada saat kita mau pulang itu ada kabin inspection Pak. Nah kabin itu diperiksa sama admin kru, ngecek ke kelayakan bahwa kamar kita tuh layak untuk kita tinggal. Iya. Seperti itu. Oke. Nah Pak, ini Mak, tolong kasih tahu lagi dong kepada teman-teman yang nonton atau ini gimana sih caranya untuk bisa menjadi seorang kru kapal pesiar, apa pelatihannya, pendidikannya di mana sih Pak? Gitu, Pak. Oh gitu. Oke, benar sekali Pak Iwan, pentingnya. Tadi Kapuri, lembaga pendidikan ini, kita di sini tujuan membuka hotel, school, and cruise line. Oke. Dan kita beralamat di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5. Jalan Haji Nawi Raya nomor 5, teman-teman. Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Kecamatan Gandaria Selatan. Gandaria Selatan. Kode pos 12420. Oh, sampai apa ke kode posnya? Iya. Jadi teman-teman, kalau yang mau bekerja di kapal pesiar memang harus ikut pelatihannya dulu. Di mana? Di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5 Jakarta Selatan. Itulah tempat pelatihannya Tadi Kapuri. Iya. Nanti akan dibimbing oleh Pak Hermanto langsung. Bagaimana sih atau dibina lah supaya teman-teman bisa menjadi seorang kru yang sukses di kapal pesiar dan menikmati kebahagiaan sebagai pekerja di kapal pesiar. Dan Gitu. kita juga mendidik teman-teman yang belum ada pengalaman hotel Pak. Belum ada pengalaman hotel. Karena kita di lembaga pendidikan Tadika Putri Hotel School kita bekerja sama dengan beberapa hotel yang ada. Banyak Pak ya hotelnya Pak ya? Ya yang paling dekat kita Pondok Indah lah Pak. Oh, Pondok Indah. Kita dekat Pondok Indah. Oke, di luar negeri juga ada nih Pak ya? Ini saya baca ini ada ya. Singapura kita ada ya. Oke. Ya Batam, ya Oh. Malaysia. Teman-teman jadi jangan khawatir. Tadi Kapuri sudah banyak bekerja sama dengan hotel-hotel baik di dalam negeri maupun Dan luar itu hotel negeri. berbintang ya Pak. Dan hotel berbintang. Kayak Marriott kita sudah ada. J Marriott. Ya. Oke, itu hotel luar Amerika tuh. Kalau yang saya tahu. Salah satu contohnya gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, wah kan saya belum ada pengalaman hotel, Pak. Saya baru tamat SMK, benar-benar belum baru tamat. Gak apa-apa, gabung aja dengan kita dulu. Ikut pendidikan di hotel school ya. Di kita 2 bulan. Ya. Nanti OJT 4 bulan, Pak. Oh, gitu. Ya. Itu nanti kita bantu prosesnya sampai OJT ya. Setelah OJT kan berarti udah selesai tuh ya. Selesai. Karena ada sertifikasi. Betul. Sertifikasinya 2. Oh, dari Tadi Kapuri dan dari hotel. Dari hotel. Oke. Makanya pada saat OJT itu teman-teman diharapkan berkelakuanlah yang baik dan berprestasilah di sana. Sebagai pekerja profesional ya, pastinya. Supaya apa? Selesai OJT bisa diterima kerja di hotel itu lagi. Iya, Paling betul. tidak jadi DW lah. Iya betul. Ya kan? Untuk daily workingnya ya. Selesaikanlah itu dirimu dari kan kita di OJT 4 bulan. Iya. Ya tambah lagi 8 bulan udah 1 tahun. Betul. Ya. Lumayan Pak. Nah dari Itu sana Pak, baru itu. masuk proses ke kita yang intensif untuk kapal pesiar. Oke. Nah Pak, kalian terakhir nih Pak, mungkin sebelum kita jauh kemana-mana Pak ya, itu kalau di kapal pesiar itu ketika berakhir kontrak, apa dapat Pak Klaring atau surat keterangan atau pengalaman kerja gak sih? Biasanya kalau kayak gitu kan tadi berkaitan dengan kalau dari kita belajar Tadi Kapuri dapat 2 nih, dari Tadi Kapuri dan dari pihak hotel. Betul. Ya kan, nah kalau di kapal pesiar sendiri gimana Pak? Paling ada keterangan bahwa Surat thank keterangan. you Mr. Hermanto, you finish your contract, bla bla bla. Oke. Nanti saya belum pulang ke rumah ya. Nanti kalau saya pulang ke rumah, boleh tuh Pak. Nanti saya buat contoh sertifikat sertifikat apa sih yang saya dapat, Iya, iya. seperti apa, Iya. apa aja sih yang saya terima. Nanti saya bongkar bunker saya. Karena saya simpan, nah contoh-contohnya Iya. apa nanti saya akan kasih lihat. Itu lebih penting daripada uang loh Pak yang kayak itu. Makanya saya simpan Pak. Karena kan itu riwayat hidup Iya, kita. betul. Laring atau bisa mengisi CV dan file kita.
Berarti memang ada semacam surat keterangan mungkin ya. Dan itu tertera bukan hanya di selembar kertas itu aja. Makanya kan kita punya paspor dan buku pelaut. Iya. Kalau kita melakukan hal yang melanggar hukum, Iya. semua tertulis ada di paspor dan buku pelaut. Oh, di buku pelaut itu ya. Paspor dan buku pelaut ya. Oke. Makanya teman-teman dalam bekerja di kapal pesiar hati-hati. Karena semua akan tertulis. Kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, visa kamu bisa dicoret sama US Custom atau imigrasi yang ada di sana. Jadi bekerjalah dengan baik supaya apa? Kita bisa mendapatkan kontrak yang baru dan terus menerus berulang. Jadi kita juga enak keluar masuk ke Amerikanya. Nah, itu adalah sekelumit pengalaman Pak Hermanto ketika dia atau beliau mengalami atau berbagi pengalaman ketika kontrak kerja berakhir, teman-teman. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa datang langsung ke Tadika Puri di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5. Yes. Itu akan bertemu langsung dengan beliau, dibimbing, dievaluasi, dimentorin, apapun itu yang pastinya beliau pasti ingin teman-teman menjadi semacam regenerasi lah, regenerasi kesuksesan Pak Hermanto selaku kru kapal pesiar yang sudah banyak pengalamannya selama 14 tahun loh teman-teman. Siapa yang nggak pengen seperti itu? Iya Pak. Ya kan? Nah, bagi teman-teman yang tadi mungkin kita belum tahu ya, selain di Tadika Puri mengikuti pendidikan itu ada hal-hal spesial lagi nggak Pak? Apa mungkin Kita Pak saya dapat ini gitu. Segera akan membuka pendaftaran. Segera membuka 10 pendaftaran. orang pertama. 10 orang pertama. Karena kita akan buka di bulan Juli ini. Dibuka di bulan Juli teman-teman. Kalau berapa? Seminggu lagi ya? Iya, seminggu lagi. Saya akan kasih diskon 50%. Diskon 50%. Iya, untuk uang pangkal. Uang Untuk pangkal pembayaran uang pangkal loh teman-teman. Terus Pak, lain apa ada lagi nggak nih? Supaya mereka cepet-cepet nih. Nambah dong. Kita kasih free class. Tentang bahasa Inggris tentang di kapal. Bahasa Inggris tentang khusus untuk kapal pesiar. Iya. Bahasa Inggrisnya teman-teman. Free loh, ini free, gratis loh. Jarang-jarang orang bisa mendapatkan ilmu seperti itu. Ada lagi kan nih? Nambah lagi nih. Nambah lagi dong. Kita kasih free konsultasi nih Pak. Free konsultasi tuh teman-teman. Gitu. Jadi kalau udah datang ke sini melakukan pendaftaran, terus untuk lebih menambah keyakinan pasti teman-teman butuh suatu masukan atau mentor untuk bisa berkonsultasi. Gimana sih nanti ke depannya? Gratis, mumpung semuanya gratis kecuali pendaftaran dan pembayaran pangkal. Apalagi ada lagi kan nih Pak? Nambah mulu kata-katanya. Oke, harus dong. Kalau daftar di minggu ini, cash, uang pendaftaran dan uang pangkal, saya kasih lagi giveaway. Dapat tahu hadiah langsung teman-teman. Tidak perlu perlu undian segala untuk mendapatkannya. Gitu. 10 pertama ya. 10 pertama. Jadi cepat teman-teman, jangan ragu, langsung gas saja ke Tadika Puri di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5, Jakarta Selatan. Patokannya ITC Fatmawati. Ya, jadi teman-teman kalau bisa handphonenya canggih, tinggal Google Maps Tadika Puri Jalan Haji Nawi Raya nomor 5, Jakarta Selatan. Tunggu apa lagi? Langsung manfaatkan kesempatan ini. Ada lagi Pak dari Bapak untuk sebagai penutup? Kalau kebanyakan kan gak enak. Kayak cukup ya. Oke. Makanya saya tunggu nih 10 pertama segera mendaftar dan bayar langsung di tempat. Langsung datang ke kita Haji Nawi Raya nomor 5, Jalan Haji Nawi Raya nomor 5, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kecamatan Gandaria Selatan. Kode pos 12420. Jadi langsung ditunggu, langsung bertemu, langsung mendapatkan giveaway Diskon 50%. dan diskon 50%. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadiran Pak Hermanto yang selalu setia meskipun dalam keadaan kurang fit. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya yang lebih lebih cerah, lebih bahagia. Terima kasih. Salam sehat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Pandu Wijaksana. Saya alumni dari Tadika Puri Hotel School
and Cruise Line. Saya mengikuti program kelas intensif selama 1 bulan, dan saat ini saya akan berangkat menuju Miami Homeport, bekerja di kapal pesiar Carnival Sunrise sebagai Cook 3. Bagi teman-teman yang mau join bergabung di kapal pesiar, bisa bergabung di Tadika Puri. Terima kasih. Selamat siang semua, kembali lagi kepada saya Herman ex kapal pesiar. Saya dari Lembaga Pendidikan Tadika Puri mau memberangkatkan siswa ke kapal pesiar. Jadi harapan saya semua teman-teman yang mau bergabung untuk mempunyai cita-cita ke kapal pesiar boleh bergabung dengan lembaga pendidikan kami di Tadika Puri untuk program Hotel School dan kapal pesiar. Untuk Pandu bijaksana, terima kasih, sukses selalu ya, semoga menjadi motivasi dan contoh buat teman-teman yang lain. Saya akan memberikan sertifikat bahwa kamu telah berhasil. Ini sertifikat kita dari Tadika Puri dan ini sertifikatnya buat Pandu. Ya, terima kasih Oke. atas bantuannya selama 1 bulan. Siap. Sukses selalu ya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar, hari ini saya sudah mengantarkan siswa saya untuk bergabung di kapal pesiar. Hari ini bergabung di Carnival, ya, Carnival Cruise Line. Dan bagi teman-teman yang mau untuk mencari pundi-pundi dolar dan mau keliling dunia gratis dengan cara bekerja di kapal pesiar. Jadi mari bergabung di lembaga pendidikan kami, Tadika Puri Hotel School and Cruise Line. Saya menunggu semua teman-teman, adik-adik untuk bergabung belajar bersama kami, tempat kami, dan kami akan bantu semua proses dari mulai kelas intensif sampai dokumen akan kami bantu sampai mendampingi berangkat ke kapal. Saya temani sampai di airport.